membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang mana ulama sepakat kalau membaca ta'awudz ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika kalian membaca Al-Quran, maka berta'awudlah atau memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah sholat maghrib Nurul Yakin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jamaah yang mengikuti kajian ini secara online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih di channel yang sama, kita kembali. Ya harus seperti itu kan Pak ya. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah kembali mempelajari, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib yang alhamdulillah dilakukan secara berjamaah, diikuti dengan kajian yang membahas tentang fikih sholat, yang mana tadi dinyatakan bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini, karena memang al-amalu bidunil ilm itu mardud. Suatu amalan tanpa ilmu itu akan tertolak. Ini maka penting bagi kita untuk terus mengupgrade ilmu kita. Walaupun sebenarnya orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan itu diampuni, Pak. Orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan itu diampuni. Tetapi sengaja nggak cari tahu atau malas untuk cari tahu, kemudian terus berada di dalam kesalahan, maka ia berdosa. Berdosanya apa? Berdosanya bukan karena salah, karena memang dia nggak tahu, tapi karena tidak mau cari tahu. Makanya kenapa kok thalabul ilmi itu fardhotun, fardhah wajib ya, bagi kita semuanya, bahkan minal mahdi ilal lahdi. Ini sebagai bekal kita juga untuk ya ternyata kehidupan di dunia ini juga tidak lama, dan ternyata yang pertama kali akan ditanyakan besok di yaumil qiyamah itu kira-kira mantunya pekerjaannya apa, gitu nggak Pak? Atau anaknya sekolah sampai S2 atau S3 gitu. Bukan, ternyata yang ditanyakan pertama kali adalah sholatnya. Apalagi kok berapa subscribernya, gitu nggak Pak ya? Ya, alhamdulillah ini sudah ada YouTube-nya, yang maksudnya untuk mensyiarkan lebih luas lagi tentang ilmu ini. Ya, semoga diberkahi semuanya Pak. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita yang mana terakhir sudah membahas tentang doa iftitah. Tadi saya tanya kepada Pak Onasis, membaca ta'awudz belum dibahas, betul ya Pak ya? Betul. Baik. Setelah kita selesai membaca doa iftitah, tentu ini masih pada rakaat pertama, yang mana kemarin sudah kita bahas, semua ulama sepakat bahwasanya doa iftitah tidak wajib. Itu semua ulama sepakat. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang apakah sunnah atau tidak, gitu Pak ya. Yang mengatakan sunnah jumhur ulama, yang mengatakan tidak sunnah siapa Pak? Madhab Maliki. Madhab Maliki itu mengatakan doa iftitah tidak sunnah.
Jadi kalau kita temui beberapa jamaah kok kalau sholat nggak pernah doa iftitah, kemungkinan dia bermadhab Maliki. Itu kemungkinan pertama, dan husnudzon kita seperti itu Pak. Tapi kemungkinan kedua, dia madhab Syafi'i Pak, tapi males baca doa iftitah. Nah, monggo kira-kira yang kemungkinan lebih besar yang mana? Mungkin Bapak lebih tahu gitu kan ya. Nah, setelah kita baca doa iftitah, yang berikutnya adalah membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang mana ulama sepakat kalau membaca ta'awudz ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, sebagaimana diperintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jika kalian membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah atau memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Memang ini umum Pak dalilnya, membaca Al-Qur'an baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, karena setelah kita membaca doa iftitah itu ada sebuah rukun membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan untuk membaca doa iftitah terlebih dahulu. Nah, kapan? Menurut mazhab Syafi'i di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Jadi rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah kita baca ta'awudz. Nanti rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah baca ta'awudz lagi. Rakaat ketiga, rakaat keempat, bahkan seperti itu. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i itu tidak hanya sebelum Al-Fatihah Pak, tetapi juga sebelum membaca surat. Ya, jadi sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim sampai amin begitu. Setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu disirkan. Disirkan menurut madhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan sir, kecuali satu yaitu madhab sahabat nih, tapi ya sudah tidak diriwayatkan lagi, tidak ada pengikutnya, yaitu dari Abu Hurairah bahwasanya a'udzubillah itu dijahar. Ya kalau sholat maghrib ya jahar. Tetapi nanti masalah kapannya nanti. Nah, kenapa kok mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya a'udzubillah ini disunahkan di setiap rakaat, bahkan sebelum membaca surat disunahkan baca lagi, karena ada jeda. Jadi yang namanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu disunahkan setiap mau membaca Al-Qur'an. Nah, sampai kita tutup Al-Qur'an atau sampai kita selesai baca Al-Qur'an kemudian melakukan aktivitas yang lain, kemudian mau baca Al-Qur'an lagi, disunahkan a'udzubillah lagi. Tetapi kalau itu kok satu rangkaian, misalnya kita baca juz 30 begitu Pak ya, habis An-Naba baca An-Nazi'at, terus habis itu baca Abasa misalnya, itu tidak harus baca setiap sebelum surat a'udzubillah, tidak harus. A'udzubillah itu dibacanya ketika kita baca Al-Qur'an, berhenti kemudian baca lagi. Nah, berhentinya entah karena mungkin Pak, kita sekarang kalau baca Quran itu di HP bisa Pak ya, sambil jaga toko begitu ya, karena memang lagi belum pada datang, ya udah baca Al-Quran dulu di HP. Tapi kadang Pak, pas lagi baca Quran karena di HP, resikonya WhatsApp masuk tuh kelihatan Pak, screen masuk. Nah, kira-kira lanjutin baca Quran atau buka WhatsApp dulu Pak kira-kira? Katakanlah kita buka WhatsApp dulu gitu Pak ya, buka WhatsApp dulu, seret begitu, kemudian kita balas, nah kita balik lagi untuk membaca Al-Quran. Nah di situ berarti disunnahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah sebagaimana pas sholat Al-Fatihah, memang kita baca Al-Fatihah di pertama. Tetapi setelah Al-Fatihah kan nanti ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Meskipun masih bacaan sholat semuanya, tetapi kan bukan Al-Quran, maka dianggap melakukan sesuatu yang lain di luar membaca Al-Quran. Maka nanti ketika rakaat kedua disunahkan baca a'udzubillah. Itu dasarnya. Walaupun kalau mazhab yang lain mengatakan oh enggak, disunahkan hanya di rakaat pertama saja. Mazhab Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Yang paling sunnah memang rakaat pertama, tetapi kalau bisa di setiap rakaat. Bahkan sebelum baca surat juga. Loh, bukannya itu nyambung, Pak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu baca
Qul a'udzu birabbin nas misalnya, atau Ar-Rahman sebagaimana tadi, itu nyambung nggak Pak kira-kira Pak? Ya, menurut jumhur Syafi'iyah, madhab Syafi'i itu mengatakan nyambung. Iya sih ada jeda tapi sedikit, tapi dianggap itu tidak sebagai penjeda. Tetapi ada yang mengatakan itu dianggap sebagai penjeda. Kenapa? Ya karena dia membaca sesuatu yang bukan Al-Quran di antara Al-Fatihah dengan surah. Apa itu Pak yang bukan Al-Quran? Di antara Al-Fatihah dan surah. Bacaan amin. Amin itu bukan ayat Pak. Amin itu bukan ayat dari Al-Quran. Bukan ayat ke-7 dari Al-Fatihah. Ayat ke-7 dari Al-Fatihah itu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu, sampai di situ saja. Kalaupun kita tidak amin, maka ya Al-Fatihah kita sudah selesai. Nah, maka nanti kita akan bahas amin itu hukumnya seperti apa. Nah, itu aturan daripada a'udzubillah. Dan membaca a'udzubillah ini tidak harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonirrajim, bisa. Pokoknya kata-kata yang isinya tentang a'udzubillah, tentang ta'awud dari setan itu diperbolehkan. Karena memang idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah, perintahnya seperti itu. Kemudian kalau jumhur ulama mengatakan dibacanya sebelum membaca Al-Fatihah, kalau tadi Abu Hurairah Pak, itu disunahkan bacanya itu setelah baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah. Pernah dengar nggak Pak? Orang baca a'udzubillah tapi bukan sebelum Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Pernah dengar nggak fatwa ini? Nah, ini pentingnya baca pelajari ilmu itu kadang tidak harus dipraktekkan, tetapi supaya menambah wawasan. Insya Allah semakin banyak ilmu kita, semakin sedikit ngeyelnya. Biasanya seperti itu ya. Semakin sedikit ilmunya akan semakin banyak ngeyelnya. Itu sudah menjadi rumus baku. Maka salah satu kenapa kita harus belajar terus itu supaya jadi orang itu gak ngeyelan. Kalau jadi ngeyelan itu nanti gampang stroke lah, penyakit lumpuh dan seterusnya gitu. Ini bahaya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di dalam ayatnya ini Pak, fa idza qara'ta itu fi'il madhi Pak. Fi'il madhi itu artinya yang telah lampau. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kalau ada yang paham, past tense. Past tense itu saya sudah makan, gitu ya. Oh saya sudah baca, saya sudah sholat. Nah karena memang fa idza qara'ta itu kalau diartikan secara letterlek bahasa artinya adalah kalau kalian selesai baca Al-Quran maka bacalah ta'awudz. Ini secara letterlek, tapi tidak semua fi'il madhi ternyata artinya adalah past tense. Tidak semuanya. Contohnya di dalam ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Jika kalian telah mendirikan sholat, fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, tangan kalian, kepala dan kaki. Kalau kalian sudah melaksanakan sholat, berarti wudunya sebelum atau setelah sholat Pak? Seharusnya kalau menuruti ayat secara letterlek Pak, sesudah. Idza kumtum, kalau kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka wudu. Nah kira-kira ada nggak Pak Ustadz yang menfatwakan seperti itu? Nah ini makanya kalau tahu bahasa Arab kok cuma separuh-separuh, itu bahaya malah Pak. Wah merasa sudah bisa bahasa Arab gitu kan ya, akhirnya baca Al-Quran artiin sendiri, terus pas lihat ayat wudu, oh kok wa idza kuntum, kalau kalian telah selesai melaksanakan sholat kok pakai fi'il madhi? Oh harusnya wudu itu setelah sholat. Wah selama ini ternyata guru saya salah, selama ini ternyata sesat saya, disesatkan guru. Ini mereka nggak paham bahasa Arab ini. Nah ini Pak, bahayanya kalau paham kok cuma setengah. Ustaz berarti mendingan kita dong nggak tahu sekalian. Nah gitu Pak ya. Ini pembelaan. Ya bukan seperti itu. Maksudnya kok kalau tahu setengah-setengah dan sok tahu, ini bahaya. Barang lebih seperti itu. Ini masalah ta'awud. Bacaan hukumnya sunnah, disunahkan di setiap rakaat. Bacaannya boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh a'udzubillah saja dan seterusnya. Dibaca secara
sir itu pelan begitu ya. Kemudian disunahkan jika kita belum terlanjur masuk Al-Fatihah, belum terlanjur baca Bismillahirrahmanirrahim ya, meskipun sir gitu ya. Belum a'udzubillah, itu tidak boleh. Kemudian a'udzubillah dulu, lanjut baca bismillah lagi, tidak boleh. Kalau sudah terlanjur masuk bismillah, masuk Al-Fatihah, harus lanjut. Nah terus nggak dapat kesunahan dong, ya sudah di rakaat kedua. Kenapa? Karena sesuatu kalau kita sudah masuk ke dalam yang rukun, itu tidak boleh untuk kembali lagi mencari yang sunnah. Ibaratnya membatalkan atau meng-cancel yang rukun gara-gara sunnah itu tidak boleh. Mengutamakan yang wajib untuk mencari yang sunnah itu, mengutamakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib itu tidak diperbolehkan. Ya, tahajudnya luar biasa, tahajudnya kenceng gitu ya, tetapi karena kepagian bangun untuk tahajudnya, subuhnya lewat. Nah ini kan kebalik ya Pak ya, ya mendingan gak usah tahajud tapi subuhnya tepat dibandingkan tahajudnya sampai 11 rakaat tapi karena kecapean akhirnya nggak kuat melek sampai subuh, nggak kuat nunggu sampai subuh, akhirnya malah subuhnya jam 9 siang Pak. Ya walaupun kalau pernah kejadian ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga nggak sengaja Pak ya, tapi kalau disengaja kok ya kebangetan begitu ya. Nah, karena beberapa orang kadang begitu Pak, kita tahu bahwa sepertiga malam itu doanya sangat dimustajab, sangat diijabahi, sangat mustajab. Akhirnya karena lagi banyak utang, mana pengen nikah, begitu kan ya, mana dia kayaknya nggak mau dan seterusnya. Pokoknya hajatnya banyak nih. Ini Ustadz kok ketawa-ketawa. Nah misalnya karena banyak ini dan mengetahui fadilah dari qiyamul lail, fadilah dari akhirnya, wah udahlah saya pokoknya pengen tahajud, pengen doa, benar-benar doa supaya diijabahi. Tahajudnya iya Pak dia lakukan tapi subuhnya lewat. Beberapa orang seperti itu karena punya hajat, sunnahnya kencang, wajibnya tinggal. Sholat duhanya nggak pernah ketinggalan Pak, karena kalau sholat duha kok sampai 2 rakaat pahalanya sekian, kalau 4 rakaat sekian gitu kan ya, karena pengen kaya sholat duhanya kencang tapi sholat duhur bablas karena dagangnya lebih sibuk. Nah misalnya seperti itu, ini kembali tetap mending menjalankan yang rukun yang wajib dibandingkan yang sunnah bagaimanapun. Baik. Kemudian kalau dalil dari sunnahnya adalah Rasulullah SAW setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah itu membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini panjang ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita nggak hafal ya a'udzu billah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim cukup gitu. Hukumnya adalah sunnah. Baik. Kemudian setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, yang mana kesunahannya baik bagi imam ataupun makmum, bagi sholat sunnah ataupun sholat wajib, pokoknya setiap sebelum membaca Al-Quran lah begitu, di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah ya. Kita insya Allah sudah tahu semuanya membaca Al-Fatihah. Hanya saja nanti ulama berbeda pendapat terkait hukumnya, hukum membaca Al-Fatihah. Jumhur ulama mengatakan membaca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun. Rukun. Nah nanti rukun itu tidak sama dengan wajib. Karena mazhab Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Ustaz, bedanya apa rukun sama wajib? Gitu ya. Kalau menurut jumhur ulama hukumnya adalah rukun, sehingga jika seseorang sholat kok tidak membaca Al-Fatihah, baik disengaja ataupun lupa, sholatnya bisa tidak sah. Bisa tidak sah meskipun lupa, karena benar-benar lupa saya itu, tahu-tahu langsung membaca surat karena mungkin begitu ya, saking semangatnya punya hafalan baru begitu. Wah pengen nyoba dipakai buat sholat begitu, misalnya surat Ar-Rahman gitu ya, pas Allahu Akbar karena saking kepikiran sama hafalan baru itu, Allahu Akbar langsung Ar-Rahman, lupa baca Al-Fatihah gitu. Keinget setelah salam, misalnya nggak jadi imam, kalau jadi imam pasti banyak yang subhanallah gitu kan ya, dia sendirian, telah sendirian nggak baca Al-Fatihah tapi langsung baca Ar-Rahman, misalnya seperti itu. Nah itu apakah sah sholatnya? Menurut jumhur ulama tidak sah. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah hukumnya sah. Kenapa? Karena hukum dari Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan
maka mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka ia berdosa. Meskipun ditinggalkan secara sengaja, tetapi sholatnya tetap sah. Jadi kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kok nggak baca Al-Fatihah karena sengaja pun sholatnya tetap sah, meskipun ia berdosa. Tetapi kalau karena lupa, sholatnya tetap sah dan tidak berdosa. Kenapa? Karena lupa. Nah, ini perbedaan pendapatnya ketahuan ya Pak ya, di mananya nanti. Nah, ini pertama tentang hukum dasarnya dulu, ya, baik bagi imam ataupun bagi yang sholat sendirian. Kita bicaranya bagi yang imam ataupun orang yang sholat sendirian. Ustaz, kalau bagi makmum hukumnya seperti apa? Ya, ini yang menjadi perbedaan pendapat nanti bagi yang mengatakan hukumnya adalah hukum. Dalilnya terlebih dahulu. Dalilnya apa? Mazhab Abu Hanifah kok bisa mengatakan Al-Fatihah itu bukan rukun? Padahal Nabi Muhammad tidak pernah sholat kecuali baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah, tetapi perintahnya adalah membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Yang namanya Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Quran, An-Nas, Al-Quran juga, Kulhu, Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Quran. Pokoknya apa yang kamu hafal, itulah yang kamu baca, silakan. Nah, ini mungkin bagi yang mu'alaf, belum hafal surat kecuali Kulhu, ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau kita yang udah veteran di dalam Islam gitu kan ya, udah tua di dalam Islam dari dulu sampai sekarang, ya masa Al-Fatihah kok tidak hafal? Nah, ini tentu tidak berlaku bagi kita. Bukan untuk kita praktekkan sekali lagi, tapi sebagai khazanah keilmuan kita. Bahwasanya sesuatu yang kita anggap seolah-olah itu hanya ada satu fatwa, ternyata ulama masih berbeda pendapat. Di dalam hal yang menurut kita sudah gak ada perbedaan pun ternyata masih ada perbedaan. Dan mazhab Abu Hanifah itu beranggapan begini, sesuatu yang diperintahkan di Al-Quran dan sesuatu yang diperintahkan di As-Sunnah itu pasti memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pokoknya yang disebutkan Al-Quran berarti lebih ditekankan dibandingkan apa yang hanya disebutkan di dalam hadis. Contohnya adalah masalah wudhu, Pak. Contohnya dalam masalah wudhu, Rasulullah SAW itu tidak pernah wudhu kecuali urut. Tidak pernah wudhu kecuali urut. Makanya di dalam madhab jumhur ulama, yang namanya wudhu itu harus tartib. Wudhu kok kaki dulu boleh nggak Pak? Tangan dulu boleh nggak? Nggak boleh. Harus muka, tangan, kepala, kaki. Urutannya harus begitu. Tidak boleh tidak. Tetapi menurut Abu Hanifah tidak harus. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Qur'annya yang disebut itu cuma 4, maka rukunnya cuma 4. Di dalam Al-Qur'an cuma disebutkan fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, wa pakai dan, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Hanya 4 yang disebut, gitu kan ya. Dan di situ pakai kata-katanya wa. Wa itu artinya apa, Pak? Dan itu harus tertib, Pak. Misalkan saya memerintahkan seseorang yang bertamu kepada saya kasih makanan begitu ya. Ini silahkan dimakan. Makanlah mie ayamnya, es teh manisnya, gorengannya, dan kerupuknya. Silahkan makan mie ayamnya, dan es tehnya, dan gorengannya, dan kerupuknya. Pertanyaannya Pak, si tamu itu kalau mau makan apakah harus mie ayam dulu sampai habis itu baru es teh, habis itu baru sampai habis itu baru gorengan, habis itu baru kerupuk, atau boleh yang penting semuanya dimakan berarti sudah memenuhi perintah? Kalau pakai kata-kata dan, berarti asalkan habis semua, ya udah sudah memenuhi perintah. Tetapi kalau saya bilang makanlah mie ayamnya, kemudian es tehnya, kemudian gorengannya, kemudian kerupuknya, dia makan kerupuknya dulu Pak, salah nggak Pak? Berarti paham ya di sini ya?
Nah, jadi mazhab Abu Hanifah itu pokoknya membedakan yang di dalam Al-Quran disebutkan, maka kok sesuatu yang disebutkan di dalam hadis tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, itu hukumnya berbeda dengan sesuatu yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Pokoknya kalau dia disebutkan di Al-Quran berarti lebih penting dibandingkan yang tidak disebutkan. Nah, kurang lebih seperti itu pandangannya mazhab Abu Hanifah. Sama dengan Al-Fatihah. Oke, kemudian Ustaz, kalau bagi imam sama orang yang sholat sendiri, oke, wajib baca Al-Fatihah. Kalau bagi makmum bagaimana? Kan nanti ada hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaannya si makmum. Itu satu hadis, belum hadis yang lain lagi atau ayat yang lain lagi ya, yang nanti akan kita bacakan. Nah, tetapi ada beberapa hadis di dalam masalah Al-Fatihah ini. Yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Orang yang makmum itu sholat nggak Pak? Sholat. Berarti dia wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Wajib. Menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi menurut mazhab yang lain beda lagi. Itu kan iya sih, memang semua orang yang sholat itu wajib baca Al-Fatihah kecuali yang punya imam dan di dalam sholat jahar. Kenapa? Karena nanti ada ayat, jika dibacakan atas kalian Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, kan kalau imam lagi baca Al-Quran, kok di sholat maghrib, sholat isya yang jahar, nah, kita ngapain? Kita disuruh untuk diam. Nah, karena ada dua perintah nih Pak. Yang satu, kita sholat wajib baca Al-Fatihah, tetapi di sisi lain kita juga sedang mendengarkan Al-Quran dan disuruh untuk mendengarkan. Kira-kira perintah yang mana yang didahulukan? Apakah mendengarkannya atau baca Al-Fatihahnya? Menurut mazhab menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali adalah dengarkanlah bacaan si imam. Kenapa? Ya karena imam itu sudah mengcover bacaannya si makmum dalam kondisi imam sedang membaca keras. Itu pendapat atau cara mengumpulkan dalil-dalilnya seperti itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i tidak. Memang kalau sedang dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diamlah. Kecuali kalau kamu sedang punya perintah untuk baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihahnya saja. Setelah itu diam mendengarkan imam. Nah, kira-kira Pak, yang benar yang mana Pak? Yang benar yang mana Pak? Nah, ini sama-sama ada beberapa perintah di dalam satu waktu. Yang mana yang harus didahulukan? Ulama berbeda pendapat terkait bagaimana cara mengkombinasikan dalil ini. Ya, Pak. Jadi sebenarnya ya susah kalau kita orang awam kok menentukan mana yang benar. Wong ulama yang pintar saja berbeda pendapat. Nah, kok kita tiba-tiba yang benar yang ini? Loh, siapa? Gitu Pak ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Orang yang bisa menjadi juri masak itu ya harus orang chef Pak. Kalau orang yang bukan chef atau bukan orang yang sudah expert di dalam bidang makanan kok mencuri makanan, itu sama dia dibilang, oh yang ini enak banget, yang ini enak banget, ini juga enak banget gitu. Jadi nggak tahu, ya pokoknya enak semuanya, kan begitu Pak ya. Kenapa? Ya karena memang tidak ahli. Ya sama, kita kan orang awam tidak akan bisa mencuri mana ulama yang lebih benar. Itu susah. Harus sesama ulama juga. Harus sesama ulama yang menjurikan. Itu pun masih pandangan pribadi. Menurut saya sih mazhab Syafi'i lebih kuat. Kenapa? Lebih hati-hati secara dalil lebih kuat begini. Nah, paling seperti itu. Dia pun tidak bisa menentukan mana yang lebih benar. Hanya menurut saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini ya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah satu dari mazhab Syafi'i penguatnya adalah man shalla sholatan, barang siapa yang sholat lam yaqra fiha bi ummil Quran, tidak membaca di dalamnya ummul Quran atau Al-Fatihah, fahiya khidajun, khidaj sampai 3 kali, maka cacat, sholatnya cacat sampai 3 kali.
Faqila li Abi Hurairah, "Inna nakunu wara'al imam." Wahai Abu Hurairah, kalau kita di belakang imam gimana? Begitu ya. Faqala, kata Abu Hurairah, "Iqra biha fi nafsika." Bacalah di dalam diri kalian. Maksudnya bacalah pelan. Kalau kalian jadi makmum, bacalah dengan pelan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Nah, sebelum masuk ke sabda yang berikutnya, berarti di sini Pak menunjukkan makmum baca atau tidak? Baca ya. Kenapa? Karena kalau di belakang imam baca pelan. Itu perintah Abu Hurairah di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau melanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Hadis Nabi kok isinya qala Allah Ta'ala? Berarti hadis apa Pak namanya? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu hadis yang isinya firman Allah, tetapi bukan Al-Quran. Begitu ya. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah ini menjadi dua. Setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah ini, apapun yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, ternyata Pak, ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah menjawab. Qala Allah Ta'ala, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Nah, ini ada kata-kata abdi. Abdi itu apa? Hambaku. Kita diaku sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah tingkatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang itu dipanggil sebagai hambaku. Orang kalau sudah dipanggil sebagai hambaku, itu berarti dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak gini Pak, ada orang terkenal begitu ya, dia seorang wali kota atau apa, kita ngaku-ngaku, oh dia itu teman saya gini-gini, kita sih ngaku dia teman saya, tapi pas dia ditanya, kenal nggak dengan Pak ini, siapa dia, nah gitu Pak. Kadang kita hanya mengaku bahwa kita itu adalah hamba Allah, tetapi kalau Allah tidak mengakui kita hambanya gimana? Nah, ini makanya ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, salah satunya ketika dijawab oleh Allah, hambaku telah memujiku, itu berarti satu tingkatan lebih tinggi dari ya, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha Ar-Rahman, yang maha Rahim. Artinya apa Pak? Pengasih dan penyayang. Pertanyaannya Pak, bedanya pengasih dan penyayang apa? Bedanya apa Pak? Yang pengasih dan penyayang. Nah, sekarang kasih dan sayang itu bedanya apa? Nah, ini kalau bahasa Indonesia memang supaya gampang, pengasih dan penyayang saja. Tapi kalau kita baca tafsirnya, Ar-Rahman itu artinya orang yang zat yang maha penyayang di dunia. Di dunia. Yang maksudnya adalah ya pokoknya semua hambanya Allah itu disayang oleh Allah di dunia ini. Makanya orang yang sholatnya rajin ya disayang dengan caranya, orang yang nggak pernah sholat juga disayang oleh Allah di dunia ini. Bahkan orang yang muslim ya disayang, orang yang non muslim juga masih disayang. Makanya dia nggak pernah sholat, bahkan dia bukan orang Islam, tapi kok sama Allah malah dikasih rezeki lebih. Kita sholat jamaah tiap hari, gitu kan ya Pak ya. Kajian selalu ikut, bayar cicilan aja sampai harus dikejar-kejar debt collector, gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kira-kira pernyataan seperti itu benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Ar-Rahman. Siapapun hambanya di muka bumi ini dikasih kasih sayangnya, akan mendapatkan kasih sayang. Ar-Rahim itu adalah zat yang maha penyayang di akhirat. Ar-Rahim itu khusus bagi yang muslim saja. Maka jangan ngiri Pak. Kenapa? Karena Allah itu selain punya Ar-Rahman juga punya Ar-Rahim. Gitu. Nah kalau Ar-Rahim itu hanya khusus di akhirat. Siapa di akhirat yang dikasih oleh Allah? Ya tentu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Qala Allah Ta'ala, ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, afna alayya abdi,
hambaku menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, ketika kita baca malik yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang ia inginkan. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu ternyata Allah menjawab, dan kita akan diberikan apapun yang kita inginkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Itulah bagi hambaku, dan bagi hambaku apapun yang ia mau. Nah ini Pak, makanya kalau di kampung-kampung itu kita disunahkan atau kita diperintahkan oleh guru kita, kalau baca Al-Fatihah di dalam sholat itu jangan digabung, Pak. Meskipun kalau digabung ya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sah, Pak? Sah. Tetapi sunnahnya jangan digabung, dipisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena di situ Allah sedang menjawab kita, supaya kita lebih bisa merasakan pas sholat itu benar-benar kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah itu, makanya kalau sholat jangan cepet-cepetan. Ya walaupun kalaupun nggak merasakan itu ya nggak apa-apa. Tapi ya masa sudah tahu ilmunya, ya cobalah kita praktekkan, berusaha untuk merasakan itu, meskipun ya nggak akan selalu berhasil, Pak ya. Nggak akan selalu berhasil. Kadang kalau memang lagi keburu-buru, lagi nonton sinetron gitu Pak ya, Aldebaran atau apa gitu ya, yang lagi rame begitu ya, pas isya, tapi kebetulan memang wah, ntar dulu deh belum iklan. Nah akhirnya dia sholat isyanya itu pas nunggu iklan, Pak. Pas sholat main, wah itu kan pasti pikirannya kemana-mana kan begitu kan ya. Ini bukan yang di sini Pak, itu saya cerita yang di dekat rumah saya sana gitu kan. Seperti itu gitu. Kalau di sini kayaknya sih sama ya, lebih parah. Nah, kurang lebih seperti itu kan, pasti tidak akan selalu berhasil. Tetapi ya cobalah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan kita. Tapi yang kita pengen garis bawahi adalah ini dalil menunjukkan bahwa makmum pun diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika kalian membaca Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah supaya semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah hanya di sholat sir. Sholat zuhur, sholat asar, makmum baca Al-Fatihah, baca surat. Tetapi untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat subuh, itu makmum cukup mendengarkan bacaannya imam. Nah, terus bagaimana mazhab Syafi'i merespon ayat ini? Mazhab Syafi'i mengatakan, iya sih, memang ada perintah untuk mendengarkan imam. Cuman perintah untuk membaca Al-Fatihah itu lebih wajib, maka lebih harus didahulukan. Nah, supaya tidak bertabrakan, maka di dalam mazhab Syafi'i itu seorang imam disunahkan untuk memberikan jeda setelah Al-Fatihah. Setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu jangan langsung baca surat. Tapi diam dulu sejenak, kurang lebih makmum selesai baca Al-Fatihah, baru dia mulai baca surat. Jadi kalau yang tahu ilmunya, yang sudah terbiasa, insya Allah santai Pak, dengerin imam kok diam sebentar, itu memang memberikan kesempatan bagi para makmum. Ini jalan tengah mazhab Syafi'i. Jalan tengah mazhab Syafi'i yang mana ya paling aman lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang nggak tahu Pak, ini makmum kok diam aja, bisa jadi malah subhanallah gitu Pak. Kenapa? Karena imamnya diem gitu, padahal dia sedang memberikan kesempatan, atau mungkin lupa begitu ya, akhirnya ada yang teriak kul huwaile kan begitu ya. Nah, ini juga tidak tepat seperti itu.
Nah, tadi ya, kalau mazhab Syafi'i pokoknya semua yang sholat wajib untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab Hambali dan Maliki, semua orang wajib membaca Al-Fatihah kecuali orang yang makmum di sholat yang jahar. Nah, kemudian satu lagi hadis riwayat Daruqutni yang hadisnya ini dhaif. Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Ini dipakai oleh mazhab Abu Hanifah secara mutlak. Jadi begini, perintah untuk membaca Al-Fatihah itu begini. Semua orang yang sholat wajib baca Al-Fatihah. Bukan rukun ya, wajib baca Al-Fatihah. Kecuali bagi makmum. Makmum yang mana? Semua makmum. Mau sholat jahar, mau sholat sin, pokoknya makmum tidak usah baca. Pertanyaannya Pak, kalau kita di sini makmum sholat zuhur, imamnya lama, kita nggak baca Al-Fatihah, ngapain kira-kira? Itu bisa jadi murojaah film Andin semalam, gitu kan ya? Wah ini kenapa kok si Andin ini kayak begini gitu ya? Aldebaran kok kayak gini? Nah, ini malah pikirannya kemana-mana, gitu Pak ya. Ini saya bukan pengalaman ya Pak ya, ini cuma pengamatan saja ini. Ustadz kok tahu? Ini pengamatan Pak ya? Ngeles ya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Kalau mazhab Abu Hanifah, pokoknya kalau makmum tidak usah baca. Statusnya apapun, mau masbuk, tidak masbuk, mau jahar ataupun sir. Tetapi kalau menurut Maliki dan Hambali, makmum wajib baca kecuali yang sholat jahar. Kalau mazhab Syafi'i, semua makmum wajib baca. Kecuali satu, ulama semuanya sepakat satu kondisi di mana makmum itu tidak usah baca Al-Fatihah. Kapan? Ketika imam sudah rukuk. Kita baru masuk nih, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah rukuk, kita tidak boleh lanjut. Kita wajib ikut rukuk. Nah terus Al-Fatihahnya gimana? Man kana lahul imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Hadis ini di dalam mazhab Syafi'i hanya dipakai ketika seorang itu makmum masbuk. Maka orang kalau sudah yang penting mendapati imam rukuk, maka dia telah mendapatkan satu rakaat meskipun tidak baca Al-Fatihah. Nah, sudah bisa ya. Padahal kita belum syarat baca Al-Fatihah itu seperti apa? Kira-kira Pak, kalau Alhamdulillahirabbil alamin itu kira-kira sah nggak Pak sholatnya Pak? Orang yang sholat seperti itu. Atau pas sholat di mall, kita sok-sokan mumpung Bapak aja yang jadi makmum gitu ya, karena memang mungkin pakai jubah gitu, ada jenggotan segala macam. Pas baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, hal-hal seperti itu ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kita ada dulu di situ tanya jawab. Baik, terima kasih.
Jemaah rahimakumullah, monggo silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan yang mungkin masih menjadi kebingungan jamaah sekalian. Kalau ada, kalau tidak nanti saya ya tambahkan sedikit. Monggo. Ada pertanyaan? Enggak, tambahin langsung. Ini imam nih, ini soalnya urgent nih. Kalau udah sah sholatnya nih, masalahnya satu kampung nggak sah semua. Monggo. Tadi saya Al-Fatihah, tadi dengan Al-Fatihah itu kan lebih baik berhenti ya, jeda setiap ayat selesai satu ayat jeda. Ya. Dibandingkan langsung gabung semua ya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik jeda. Ya. Oh, konfirmasi ya. Kemudian gimana dengan yang kalau dalam kaidah tahsin dia ada tartil, kemudian ada hadar, ada kecepatan itu yang dipakai kayak sholat sunnah tarawih itu boleh nggak Ustaz? Iya. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah syarat ini masuk ke syarat bacaan Al-Fatihah itu harus tartil. Ya, maksudnya tartil itu enggak harus hadir, itu kalau asalkan dia masih tajwidnya dapat, itu enggak masalah. Jadi kalau cepet tapi bener-bener yang panjang yang pendek dibacanya sama, alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu bacaan panjang pendeknya enggak dapat. Tapi kalau sekedar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Ya amin sih. Tapi maksudnya panjang pendeknya masih beda. Yang pendek dan yang panjang masih beda. Gitu. Karena memang temponya cepat, itu enggak masalah. Nah, jadi yang panjang wajib dibaca panjang, yang pendek wajib dibaca pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, tasdidnya harus terbaca semuanya. Kalau sampai ada yang kelewat, bisa tidak sah. Yang ketiga, hurufnya harus tepat semuanya. Nggak boleh ada yang kebalik. Makanya kalau alhamdulillah itu hak jadi ka, nggak benar. Atau hak jadi kho, alhamdulillah. Ada beberapa yang haknya tuh pengen terlalu fasih gitu ya, jadinya alhamdulillah, ya, malah salah. Karena alhamdulillah. Atau mungkin yang pengen fasih jadi hamzahnya jadi ain, alhamdulillah, itu malah salah. Karena a itu ya a, jangan dibaca a. Alamin bener. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu salah. Itu bisa tidak sah sholatnya. Maka nih standar jadi imam itu harus diperhatikan betul, terutama bacaan Al-Fatihah. Karena rukun. Kalau di luar itu kok salah-salah masih nggak apa-apa. Ya jangan juga sih. Tapi ya kalaupun terpaksa salah, ya kan kadang kita tahsin suka kadang-kadang kan begitu ya. Kok terpaksa salah, baca surat Ad-Duha salah gitu kan ya. Atau mungkin baca tabat ya, tabat yada abi lahabin wa tabat yada abi lahabin wa tabat. Mana di ujung-ujungnya kok nggak dapat misalnya, atau kuliah kok nggak beres-beres, itu masih nggak masalah, masih sah. Sebagai makmum kita masih tenang, wah itu bukan rukun, nggak masalah. Ya. Kemudian itu harus bagaimana kalau kita masih belum fasih baca Al-Fatihahnya? Maka kalau memang masih belum fasih, yang masih belum bisa ngomong ain, ya, yang masih susah untuk ngomong ha, alhamdulillahirabbil alamin, yang masih belum bisa fasih, yang belum bisa benar, maka sebenarnya dia masih sah, tetapi bagi dia saja. Kalau dia bagi imam, kalau dia jadi imam, maka makmumnya tidak sah. Jika makmumnya lebih pintar daripada imam. Tapi kalau dia udah paling pintar di situ, ya maka salah. Kalau memang paling pintar, gitu kan ya. Jadi ini maka penting sekali ini tahsin. Karena ini Ustaz mungkin yang kira-kira kandidat menjadi imam dadakan, imam tembakan gitu kan ya, itu wajib untuk menguasai minimal Al-Fatihah benar. Dan kalau kita sudah benar Al-Fatihah, kira-kira kok sholat di mall, kira-kira kok sholat di mana yang kita nggak kenal siapa saja, berjamaah sama siapa saja, itu kan kadang suka monggo gitu ya. Kita milihnya yang mungkin lebih sepuh, pakaiannya lebih rapi.
kita mau maju kok kausan begitu kan Pak ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu ithar. Jangan terlalu ithar itu apa? Jangan terlalu mendahulukan orang lain. Karena apa? Bisa jadi kita majukan dia, bacaannya hancur. Kalau ternyata bacaannya hancur dan kita tahu wah ini nggak sah ini. Kalau buat saya ini nggak sah. Maksudnya kalau saya sebagai makmum ini sudah tidak sah. Apa yang harus dilakukan? Makmum wajib mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Memisahkan diri. Niatnya awalnya saya jadi makmumnya dia, tapi pas baca Al-Fatihah kok gini, nyesel saya tadi tidak baca tidak maju gitu kan ya. Oke, sekarang saya bukan makmumnya dia lagi. Ya meskipun jangan ruku duluan Pak. Kalau ruku duluan nanti yang lain bingung kan gitu ya. Ya tetap gerakannya ya agak menyelaraskan lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi niatnya sudah bukan menjadi makmumnya. Maka harus seperti itu Pak. Bahkan lebih baik kita yang maju, kita menyelamatkan sholat banyak orang nih Pak soalnya. Kalau ternyata yang sholat kok yang jadi imam yang seperti itu kan, ya kalau yang tahu harus mufarokoh, kalau yang nggak tahu kan kasihan, dia bingung apa saya ulang lagi ya atau gimana kan bingung. Jadi lebih baik menyelamatkan, nggak usah terlalu monggo gitu ya. Diem aja, kalau dipersilahkan nggak usah maju aja. Kalau memang sudah direkomendasikan oleh ustadz lah gitu. Sebenarnya Al-Fatihah udah selesai. Kok ustadznya udah bilang begitu, maju aja. Jadi kayak gini tuh nggak usah ithar-itharan, daripada malah yang memimpin kita adalah orang yang tidak mampu untuk memimpin. Ini bahaya. Nah seperti itu Pak ya. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu ya. Kadang kita harus lebih percaya kadang orang lain itu tidak bisa dipercaya, mendingan maju aja sendiri. Bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi ini demi kemaslahatan bersama. Gitu. Jadi Al-Fatihah seperti itu ya aturannya. Allah ada lagi? Oh iya. Saya tidak berurutan setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, misalnya surat Ar-Rahman, kemudian di rakaat kedua Fatihah saya baca surat Al-Baqarah. Itu yang pertama, kasihan makmumnya kan gitu ya. Habis Ar-Rahman Al-Baqarah, apalagi sampai habis semua ya walaupun tidak mungkin gitu ya. Gini, membaca surat setelah Al-Fatihah itu pertama hukumnya sunnah. Yang berikutnya ini akan dibahas dulu setelahnya nanti sebenarnya. Aturan yang berikutnya adalah sunnahnya urut mushaf. Sunnahnya urut mushaf. Jadi kalau rakaat pertama kok alhaakumut takatsur, rakaat berikutnya jangan ad-duha kalau bisa. Rakaat berikutnya ya al-humazah, al-asr, kuliah, gitu. Jadi jangan rakaat pertama An-Nas, rakaat berikutnya kulhu. Ini kan kebalik nih. Harusnya dari awal dulu baru ke akhir. Ini maka. Dan juga ketika misalnya kita sholat zuhur nih sebagai makmum, Allahu Akbar, sholat zuhur, baca Al-Fatihah beres, habis itu kita langsung baca surat An-Nas. Setelah selesai An-Nas ternyata imamnya belum ruku. Ngapain kita Pak? Kan kalau baca Al-Falaq ke atas, ngapain? Ya silahkan baca setelah surat An-Nas. Surat apa Pak? Balik lagi Al-Baqarah. Makanya jangan surat An-Nas Pak. Kenapa? Kalau habis Al-Baqarah, ya kalau apa? Kalau enggak, mending At-Takatsur aja lah Pak. Kalau At-Takatsur kok beres, habis itu masih ada Al-Asr kan gampang. Habis itu Al-Humazah kan masih oke gitu ya. Walaupun tidak harus urut, tetapi maksudnya tidak harus urut itu tidak harus setelah Qul Huwallah terus Al-Falaq, nggak harus. Boleh At-Takatsur terus Qul ya, boleh. Nggak harus boleh lompat, tetapi sebaiknya urut besar seperti itu. Tapi kalaupun dibalik, rakaat pertama kuliah karena memang ibaratnya ini jamaahnya itu sudah tahu dia akan masuk menjadi makmum itu ketika saya sudah mau ruku, gitu ya. Karena biasanya rakaat awal panjang, nah, kalau mau ruku baru pada masuk jadi makmum. Ini anak-anak kecil kan, nah sekarang saya balik, pokoknya pertama langsung kuliah biar semuanya menjadi makmum. Bacaan yang panjang akan saya jadikan di rakaat kedua biar tahu rasa gitu makmum. Hanya ada pribadi sama makmum gitu ya, karena merasa dikerjain oleh makmum. Nah itu ya nggak apa-apa juga. Secara hukum sih sah-sah saja. Bahkan kalaupun surat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu nggak apa-apa. Nah, dan ternyata kulhu itu ada orang yang dikatakan kamu akan masuk surga gitu kan ya, kamu dicintai oleh Allah gara-gara dia kalau sholat selalu baca kulhu di semua rakaatnya. Wah cocok ini Ustaz. Ini makanya kulhu itu jangan macam-macam, itu luar biasa. Allah
Ada lagi mungkin? Jadi yang terakhir Oh, iya. luar ini Ustaz, luar bahasan ini. Hah? Kan sekarang masuk di bulan Rajab Ustaz. Ya. Mungkin kan ada amalan-amalan yang disunahkan. Tapi dia yang saya baca di kitab Ibnu Hajar sampai tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan mengatakan bahwasanya tidak ada dalil atau hadis yang kuat yang membolehkan. Jadi ada tidak keempat madhab itu yang membolehkan? Ya, begini. Masalah amalan bulan Rajab ya. Jadi begini, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang haram, bulan yang mulia. Ya, kan di bulan Qamariyah itu ada 4 bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, di mana dikatakan bahwasanya di bulan yang mulia ini semua perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, semua perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya. Rajab termasuk bulan apa saja? Rajab, Syaban nggak masuk. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu 3 berurutan, 1 pisah. Rajab. Itu 4 bulan yang mulia. Nah, diperintahkan bagi kita untuk banyak-banyak ibadah. Salah satu ibadahnya puasa. Biasanya puasa Rajab. Puasa Rajab hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Bahkan sunnah. Kenapa? Karena memang ini bulan yang sangat mulia. Tetapi banyak sekali hadis-hadis dhaif yang menerangkan tentang keutamaan bulan atau puasa di bulan Rajab. Itu memang rata-rata yang mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa itu rata-rata dhaif. Tetapi kedhaifan atau bahkan kepalsuan hadis tersebut tidak menjadikan puasa di bulan Rajab itu jadi nggak boleh. Mentang-mentang ada hadis dhaif terus jadi haram. Enggak, kita tidak berlandaskan dalil yang itu. Kita berlandaskan dalil yang sahih. Gitu. Ibaratnya kayak gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setiap hari Senin, Selasa dan Rabu datang ke Nurul Yakin untuk datang kajian habis maghrib, maka di surga dapat 20 bidadari. Dhaif enggak, Pak? Palsu, Pak. Palsu. Gara-gara ada hadis tersebut, apakah kita datang untuk kajian di setiap hari Senin, Selasa, Rabu jadi enggak boleh? Kan tetap